Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya pada tanggal 26 April 2013 lalu, tepat pada pukul 2 pagi. Jeffrey Al-Bukhari meninggalkan kita semua. Saya rasa semua tentu merasa kehilangan, dan Ustadz yang satu ini yang biasa disapa dengan UJ memang punya tempat tersendiri di hati semua orang. Saya jadi ingat bahwa kami pernah sama-sama pada saat Jeffrey almarhum masih bergerak di bidang entertainment industry. Kita sama-sama satu teater, namanya Teater Kaula Muda TVRI. Bagaimana seorang Jeffrey pada saat itu, dia masih aktif sebagai seorang penari juga. Memang beliau dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, pribadi yang penuh sisi humor yang membuat kita semua selalu tersenyum dan membuat kita semua selalu mau maju, karena dia memang selalu one step ahead dari kita semua. Dan saya yakin juga pada kita semua, dan Jeffrey juga memiliki banyak sahabat yang punya kenangan-kenangan tersendiri yang melekat di hati kita semua. Hari ini di studio Metro TV kita mendatangkan sahabat-sahabat dari Ustadz Jeffrey almarhum untuk ngobrol dengan kita di sini. Sudah ada Riko Ceper, apa kabar Ko? Baik. Sehat. Edi Sedelia, hai, apa kabar? Baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada Nia Paramita dan juga ada Wanda Hamida. Halo. Kapan terakhir? Saya yakin kabar ini tentu bikin kita semua kaget ya. Semua begitu mendengarkan jam 2 pagi ya. Jam 2, jam 3 pagi. Jam 2, jam 3 pagi saya juga sedang berada di Pekanbaru, sedang off air Just Alvin di sana. Kita semua dapat kabar itu, semua beritanya mengagetkan kita semua. Kapan terakhir kali kalian bertemu dengan Jeffrey? UJ, almarhum. Mungkin dari depan dulu atau? Dari depan. Oh, bukan yang paling tua ya. Gitu. Saya terakhir ketemu almarhum bulan Maret lalu. Kebetulan waktu itu dengan rombongan yang berbeda di Mekah, di Masjid Kuba. Saya betul lagi umroh bulan Maret. Tiba-tiba di antara jemaah-jemaah yang banyak orang Indonesia bilang, Mas Riko, ketemu UJ nggak? Tuh ada UJ loh di atas. Katanya, di mana? Kita lagi ambil mikot gitu. Oh ya, akhirnya saya coba cari, saya ping dia, saya coba SMS nggak dapat kabar. Ke istrinya Pipik dikabarin. Iya Mas Riko, betul kata Pipik. Kita lagi di sini nih, Mas Riko di mana? Kata istrinya. Akhirnya cari, karena bus rombongan saya juga mesti jalan lagi. Lihat UJ di atas, tepok-tepok tangan katanya, cuman lambai-lambai dada. UJ katanya, dia manggil saya Ceper katanya. Ceper, lu di sini? Iya katanya. Yaudah, jalan kita ketemu di sana. Kata yaudah pisah. Itu terakhir ketemu bulan Maret di Mekah waktu itu. Iya. Tapi mendengar kabar pada malam hari itu sendiri, pagi itu sendiri benar kok? Saya dapat broadcastan dari si istrinya Pipik waktu itu. Pipik yang broadcast. Pipik mungkin adiknya atau Pipik yang pegang, saya nggak tahu. Pokoknya dapat 2:30 jam 3. Kebetulan memang saya biasa bangun pagi karena kan mesti siaran radio. Saya buka, dapat kabar. Saya sampai bales sampai tadi belum dibuka sama si Pipik, bahkan cuman D aja, deliver tidak read ya. Belum sempat dibaca. Saya bilang cuman, Pik serius, UJ meninggal, suami lu wafat, suamimu gitu. Terus sampai nggak kebaca-baca. Akhirnya saya telepon pertama, ada sahabat kita juga kenal, Agus Idwar. Agus Idwar saya telepon jam 3. Karena memang Agus bersama dengan UJ almarhum pada saat itu ya. Saya telepon lagi di Istiqlal subuh-subuh itu karena lagi mengurus untuk siangnya katanya. Bener kok, intinya begitu. Agus saya sedih, langsung saya ke Rempoa. Edi sendiri bagaimana? Kapan? Kalau Edi terakhir kali ketemu UJ memang sudah 6 bulan yang lalu, tepatnya pas aku menikah. Gitu. Jadi boleh dibilang UJ pasti datang karena dia tahu banget aku tuh bagaimana aku mendambakan jodoh, dan aku selalu konsultasi sama UJ. Edis kamu ini pokoknya dia selalu memberikan saya banyak hal masukan gitu ya. Dan sampai orang yang pertama menganjurkan saya untuk hijrah boleh dibilang di sini adalah UJ. Gitu. Jadi prosesi saya hijrah segala macam memang UJ berperan dalam perjalanan hijrah saya. Dan waktu saya menikah itu para ustadz dari UJ Center dan dari DI Center itu mereka stay sampai tamu-tamu habis. Kemudian UJ bersama para ustadz itu naik ke pelaminan. Kemudian dia mendoakan, yuk kita doakan Edis supaya bisa langgeng selamanya gitu. Dan itu terakhir doa di situ segala macam gitu ya. Itu terakhir saya ketemu muka dengan UJ. Tapi kalau saya komunikasi saya terakhir saya mengucapkan selamat ulang tahun ya pada 12 April tanggal 12 April kemarin. Tapi mendengar kabar ini sendiri kapan? Mendengar kabar saya jam
3 kurang setengah 3 gitu ya. Saya lagi ke kamar mandi karena BB bunyi tangtung-tangtung tuh hampir 2 menit, 1 menit sekali. Kemudian saya buka, temen nanya, Edis bener Uje meninggal. Beberapa teman bertanya sama saya, loh aku mah nggak tahu. Semua saling bertanya kan, kita saling kaget bertanya semuanya gitu, saya nggak tahu. Kemudian saya coba hubungi Pipik, Umi Pipik, handphonenya off. Kemudian saya telepon salah satu ustadz, Ustadz apakah benar berita tersebut? Dia bilang iya benar Edis, Uje guru kita wafat. Gitu. Jadi saya kaget, saya shock di situ sama ya Allah. Bener-bener nggak nyangka sekali ya kejadiannya gitu. Dan jam 3:30 Mita telepon saya gitu karena sempat memang komunikasi berdua ya? Ya kita udah komunikasi karena boleh dibilang saat-saat kita tuh waktunya bersamaan, kita hampir 2 tahun ya, kita intens gitu. Saya emang jujur saya berguru waktu Karena saya ngilang. ikut pengajiannya juga ya. Waktu saya ngilang sekitar 1,5 tahun 2 tahun itu saya berguru di tempatnya Uje. Mita kan lumayan deket, bahkan sangat deket ya Mit ya, dengan Ipik juga. Ya. Nah mendengar ini sendiri. Ya kalau cerita tentang terakhir ketemu sama Uje, kemungkinan itu sekitar Februari waktu itu kita ada kegiatan tablik akbar waktu itu Uje ceramah, terus aku jadi host dan Fatimah kebetulan juga nyanyi ya. Itu sekitar Februari. Waktu itu di Malang ya. Terakhir aku tuh ngobrol sama Uje banyak lah, kebetulan waktu di pesawat itu kita duduknya berdekatan. Ya disitulah aku ngobrol sama Uje, bahkan saking aku tuh senang banget dengan dia yang suka nulis-nulis di broadcast tentang tulisan yang indah-indah. Aku sampai memperlihatkan tulisan aku sama Uje. Lihat deh. Terus dia paling ketawa doang kan. Ini buat siapa? Paling kayak gitu, diskusi terus sedikit kasih masukan buat aku. Mita lo mesti begini, lo mesti begini. Itu yang aku ingat banget. Dan waktu kejadian jam 3 pagi itu malah aku dapat telepon dari suamiku. Waktu itu gue telepon dari Madinah, Mita bangun, terus pas ditelepon, kamu coba cari tahu deh, benar nggak sih Uje meninggal? Aku kaget kan, kok dia malah tahu duluan maksudnya berita ini. Aku coba telepon beberapa nomor telepon yang aku hubungin nggak bisa, aku coba telepon ke Buya itu Ustadz Jamhur ya, Bucep. Pas aku telepon Buya udah ngomong iya, terus sudah sambil nangis. Aku udah nggak bisa ngomong banyak, aku coba telepon ke Edis, ke yang lain untuk kita koordinasi, kita ketemu langsung di rumah waktu itu. Itu terakhir aku ketemu Uje. Wanda kapan terakhir komunikasi dengan Uje sendiri? Kalau terakhir ketemu pas umroh bulan Maret itu sempat umroh 9 kali. Dan mendengar kabar ini sendiri hari, tentang pagi ketika bangun tidur subuh jam 5 pagi dengar kabar ini. Banyak telepon, banyak miss call, banyak BBM, semuanya masuk tanya teman-teman yang tahu saya kenal Ujo, benar Wanda. Kemudian pas lihat BBM Pipik baru saya percaya, ini benar. Gitu. Tapi yang mengingatkan kalian semua pada sosok Ujo itu apa? Yang paling ingetin apa ya? Sosok yang sangat ramah ya, low profile karena saya 1,5 tahun itu banyak belajar sama Uje itu. Setiap Uje ceramah saya sama Pipik itu ngikut gitu di mana-mana, malah bisa seminggu itu 10 kali, berapa kali ngikut. Pokoknya Uje ceramah ada Pipik saya ngikut gitu. Bagaimana dia memberikan ceramah yang sangat mudah dicerna oleh anak muda, maka disebutnya Ustadz Gaul ya. Dan gayanya itu ya. Gayanya itu, dan satu hal gitu yang saya ingat banget. Waktu saya sebelum hijrah, saya ingat banget tahun 2005 atau 2000 berapa gitu ya, Idis kan saya sering banget tuh curhat colongan sama Uje. Idis, kalau kamu pengen bawa wangi, bergaullah sama penjual bunga. Kamu pengen bawa wangi tapi kamu berjual sama penjual ikan gitu kan, yang artinya apa? Kalau kita pengen hijrah ya bergaullah dengan orang-orang yang soleh seperti itu. Dan satu hal yang saya ingat gitu ya, Idis, setelah kamu hijrah nggak ada pilihan lain buat orang yang hijrah kecuali istiqomah. Itu kata-katanya ya. Pesan yang luar biasa dalam artinya buat saya. Baik, hari ini kalau nggak salah udah masuk hari kedua dan tahlilan sudah berlangsung hari kedua ya. Dan itu saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk langsung bergabung dengan reporter Metro TV Wahyu untuk melaporkan acara tahlilan yang berlangsung di kediaman Uje almarhum. Silakan Wahyu. Iya, baik Alvin dan juga pemirsa, saat ini saya tepat berada di kediaman almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan di belakang saya rencananya pada pukul kurang lebih 8 malam nanti Ba'da Isya akan digelar tahlilan di hari kedua berpulangnya Uje ke rahmatullah. Dan juga sudah banyak tamu-tamu yang berdatangan ke sini, ada sejumlah ulama, kemudian juga tokoh-tokoh public figure
kemudian kerabat, keluarga, sahabat, ada artis-artis juga tadi. Sudah ada David Halik beserta istri, ada Mas Sultan Georgie bersama Mbak Anissa juga. Kemudian masih banyak lagi nanti hingga ikut tahlilan usai diperkirakan pada pukul 10 malam nanti. Tapi sebelumnya Alvin dan juga pemirsa, kami nanti akan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu dari orang-orang yang paling dekat dengan Uje, baik selama ini maupun di detik-detik terakhir almarhum. Di sebelah saya sudah ada Ustadz Bucep yang juga kebetulan ikut mendampingi beliau nongkrong-nongkrong di Kemang, ngopi-ngopi sampai akhirnya berpisah di Pondok Indah. Nanti banyak cerita yang akan dikisahkan. Kemudian ada juga Ustadz Ali yang ini nanti kita akan sedikit bertakziah. Kalau sesuai artinya takziah itu kan menghibur. Ustadz Ali ini juga akan menghibur Anda pemirsa di rumah, dan juga Alvin beserta narasumber di studio dengan cerita-cerita humor, keintiman berdua antara almarhum. Begitu ya. Banyak kan cerita nanti disimpan dulu. Masih panjang waktu kita. Dan untuk itu, untuk sementara kita kembali ke studio. Alvin. Ya, baik Wahyu, terima kasih. Dan pemirsa, kita break dulu sejenak. Dan kita akan kembali saat lagi bersama dengan cerita-cerita teman-teman terdekat dari Uje almarhum. Hanya di Selamat Jalan Ustadz.